Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pemirsa, shaimin, shaimat yang berbahagia, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala hari ini kita menjalani ibadah puasa di hari yang ke-23. Teriring harapan dan doa, semoga Allah menerima dan membalas amal ibadah kita. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kultum hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah cerita, peristiwa yang dialami oleh salah seorang sahabat yang bernama Abu Umamah Al-Ansari, dan beliau merasakan betul doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga masalah yang beliau hadapi bisa diselesaikan dengan baik dan Allah berikan solusi yang luar biasa cepat. Suatu hari Abu Umamah Al-Ansari duduk di masjid dalam keadaan murung. Sementara waktu itu bukan waktunya sholat. Dan Rasulullah SAW kemudian kebetulan beliau lewat dan melihat Abu Umamah sedang berada di masjid. Kemudian Rasulullah datang dan bertanya kepada Abu Umamah, "Wahai Abu Umamah, apa yang membuat kamu berada di masjid sementara saat ini bukan waktu sholat?" Kemudian Abu Umamah Al-Ansari menjawab, "Ya Rasulullah, yang membuatku duduk di masjid ini adalah karena aku punya masalah, yaitu masalah hutang yang melilit sehingga menjadikan aku galau, sehingga menjadikan aku resah dan gelisah ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Abu Umamah, maukah aku ajarkan kepadamu satu doa? Jika engkau amalkan doa ini, maka Allah akan membayarkan hutang-hutangmu dan mengangkat kesedihanmu." Abu Umamah menjawab, "Mau ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah bersabda, "Baca atau perbanyak bacaan ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal." Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kegelisahan. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kelemahan dan kemalasan. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat pengecut dan kikir. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari hutang yang melilit dan penindasan orang lain. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Pemirsa, shaimin shaimat yang berbahagia, Abu Umamah menceritakan bahwa beliau setelah mengamalkan doa ini dengan sungguh-sungguh, tidak lama kemudian hutangnya bisa terbayar atas izin Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kesedihan, kegundahan, kelemahan, rasa takut hilang dari dirinya. Allah angkat semua sifat-sifat buruk itu. Penyakit-penyakit hati itu Allah angkat setelah memperbanyak doa ini. Inilah pemirsa shaimin shaimat yang dirahmati Allah, pentingnya kita banyak mengadu, merintih, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa, apalagi doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang telah terbukti diamalkan oleh para sahabat.
Apalagi momentum Ramadan di 10 terakhir ini, di malam-malam yang insya Allah salah satunya malam Lailatul Qadar. Bila kita perbanyak doa ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan urusan kita. Yang pertama, Allah akan mengangkat kesedihan, kegundahan. Sungguh bahaya kalau hidup ini selalu diliputi dengan sedih, gundah, galau, resah, gelisah. Ini akan merusak psikologis kita. Ini adalah penyakit hati yang harus kita atasi. Salah satunya dengan memperbanyak doa, permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, penyakit lemah dan kikir. Penyakit lemah dan malas ini juga harus kita hindarkan karena membahayakan hidup kita. Hidup kita menjadi tidak produktif dan akan membahayakan, merepotkan orang lain kalau kita isi dengan sikap lemah dan malas. Ini adalah penyakit fisik yang harus kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diangkat. Yang ketiga, penyakit sosial yaitu pelit dan pengecut. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Ini juga harus kita sungguh-sungguh mohon kepada Allah karena ini penyakit sosial. Kehidupan kita dengan sekitar kita tidak harmonis disebabkan apa? Kita punya dua penyakit ini. Pengecut, munafik, dan kita dihinggapi dengan penyakit kikir. Susah untuk berbagi, susah untuk simpati, apalagi empati dengan sesama. Maka ini harus kita bersihkan dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga tidak kalah bahayanya penyakit ini, yaitu penyakit dililit oleh hutang. Hutang sesuatu yang wajar jika tidak melilit. Apalagi hutang ini kemudian mengandung riba yang hari demi hari terus bertambah dan bertambah, sehingga dampaknya adalah sangat-sangat menyulitkan kita. Maka kita perlu memohon kepada Allah agar dijauhkan, dihindarkan dari hutang yang kemudian melilit. Dampaknya kemudian kita mudah diatur, dijajah oleh orang lain. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, penting sekali kita mengamalkan doa-doa ini. Bisa jadi di antara kita ada yang punya masalah dengan psikologinya, yaitu kesedihan, kegundahan. Bisa juga ada yang punya masalah dengan fisiknya, lemah dan malas. Atau juga ada yang punya masalah dengan penyakit kikir, pelit, meditnya bukan main kepada sesama. Atau ada juga di antara kita yang punya bibit-bibit penyakit pengecut. Serta bisa jadi banyak juga di antara kita di musim pandemi yang sudah berlangsung 1 tahun lebih ini berdampak kepada ekonomi kita, sehingga utang di sana sini melilit dan menghimpit kita, dan bisa jadi kita juga terancam oleh penindasan, penjajahan orang lain. Maka menjadi sangat penting kita mengamalkan doa ini dengan sungguh-sungguh, memohon dengan khusyuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi di malam 10 terakhir ini. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukhl, wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, sungguh kami berlindung kepadamu ya Allah dari kegelisahan dan kesedihan. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari kelemahan dan kemalasan ya Allah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit kikir dan pengecut ya Allah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari hutang yang melilit, hutang yang melimpah, dan dari penindasan orang lain. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan doa ini dan segala permasalahan hidup kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.